Anda kembali menyaksikan berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 7 orang ditahan dalam tawuran antara 2 kelompok di kota Makassar. Ya, masih dari kota Makassar, 10 pasangan muda-mudi terjaring razia penyakit masyarakat. Kemudian hindari penyakit mulut dan kuku, puluhan ekor sapi menjalani karantina di instalasi karantina hewan Kota Parepare. Ya, siapa kira di dalam kemasan teh celup ternyata berisi 2 kg sabu-sabu. Polisi yang menemukannya di sebuah rumah di jalur Poros Kabupaten Wajo akhirnya menangkap 2 tersangka yang diduga sebagai kurir. Inilah detik-detik penangkapan kurir sabu di salah satu rumah di jalur Poros Sengkang, Desa Pakanna, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo. Polisi menemukan puluhan paket diduga sabu-sabu siap edar dalam kemasan teh celup. Penggerebekan berawal dari laporan warga setempat yang menduga ada aktivitas transaksi narkoba di rumah ini. Polisi yang mendatangi lokasi menemukan 10 paket sabu-sabu siap edar di saku salah satu pemuda, Abdul Qadir. Polisi juga menangkap pemilik rumah Sultan setelah menemukan 2 kg sabu-sabu dalam kemasan teh celup. Polisi menyita 4 telepon genggam yang diduga sebagai alat komunikasi transaksi sabu-sabu ke pelanggannya. Diduga barang haram itu didatangkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Masih ada. Kita ke informasi lain, seorang pelajar terekam menampar kekasihnya saat berada di dalam kelas. Pihak sekolah pun turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Seorang pelajar kelas 10 terekam menampar rekannya saat berada di sekolah. Penamparan itu terjadi di SMA Negeri 9, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinerang pada 13 Mei lalu. Aksi ini terjadi usai mengikuti upacara bendera dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Saat itu keduanya tengah di kelas menanti mata pelajaran berikutnya. Video penamparan viral di media sosial hingga sampai pada orang tua masing-masing pelajar. Kepala Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 9 Pinerang mengatakan kedua pelajar yang terekam kamera ponsel tengah menjalin hubungan asmara. Penamparan terjadi karena pelaku merasa kekasihnya sudah tidak menaruh perhatian lagi. Kita lihat di situ ada aksi menampar. Ya, jadi ini saya menyesalkan itu tindakan itu. Ya, tapi kami sudah artinya bahwa kejadian ini kami sudah juga konfirmasi ke pihak keamanan untuk bisa memfasilitasi, membantu kami dalam hal mengamankan dari kedua pihak, sehingga kami berharap apa yang menjadi tujuan sekolah juga nantinya bisa dari pihak kepolisian untuk membantu kita untuk kembali menjadi lebih damai. Pihak sekolah juga memanggil kedua orang tua pelajar untuk menyelesaikan permasalahan itu. Keluarga dari kedua pihak akhirnya menyerahkan permasalahan penamparan pelajar ke pihak sekolah. Suari Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinerang. 10 pasangan muda-mudi pada Minggu dini hari ditangkap di kota Makassar. Jika terbukti menjalankan prostitusi daring, mereka akan dikirim ke panti rehabilitasi sosial. Dinas Sosial Kota Makassar bersama pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi salah satu hotel yang diduga sering dijadikan lokasi transaksi para pekerja seks komersial. Satu persatu kamar diperiksa petugas. Alhasil didapati sejumlah pasangan muda-mudi yang memadu kasih di dalam kamar. Mereka akhirnya dibawa petugas setelah tidak bisa menunjukkan bukti ikatan pernikahan. Dari penertiban sejumlah hotel kelas mati, petugas menjaring 10 pasang. Pasangan itu lalu digelandang ke kantor Dinas Sosial Kota Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Razia penertiban ini juga menyasar wanita tunasusila yang memanfaatkan media sosial untuk menawarkan jasa kencan. Dari hasil penertiban tadi ada 10 pasang yang kami bawa ke Dinas Sosial untuk selanjutnya dilakukan asesmen. Dari hasil asesmen nanti, apabila ada yang terbukti bekerja sebagai WTS, kita rekomendasikan bahwa untuk dibawa ke UPT Matiro Decen. Betul sekali, itu tujuan kita karena
sekarang lagi marak-maraknya aplikasi-aplikasi micet dan aplikasi lainnya yang kadang orang gunakan walaupun belum kenal, tapi lewat media sosial bisa mereka melakukan transaksi. Para wanita yang terjaring akan didata terlebih dahulu guna memastikan keterlibatannya dalam prostitusi daring. Jika terbukti masuk dalam jaringan prostitusi daring, mereka langsung diberi rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi di unit pelaksana teknis daerah, Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita, Makro Deceng, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, petugas akan memanggil orang tua pasangan muda-mudi. Hal itu dilakukan agar tidak lagi beruan di kamar hotel tanpa ikatan pernikahan. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Puluhan ekor sapi menjalani karantina di instalasi karantina hewan Kota Parepare. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi pengiriman sapi yang mengidap penyakit termasuk penyakit mulut dan kuku. Puluhan sapi dikarantina di instalasi karantina hewan kantor stasiun karantina pertanian kelas 1 Kota Parepare. Karantina dilakukan sebelum seluruh sapi dikirim ke Pulau Kalimantan. Hewan-hewan dari daerah sekitar Kota Parepare menjalani karantina selama 14 hari. Kepala Subkoordinator Pelayanan Operasional Kantor Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Kota Parepare mengatakan tujuan karantina untuk mendeteksi penyakit hewan, salah satunya penyakit mulut dan kuku, PMK. Setelah masa karantina selesai, hewan dinyatakan sehat, barulah diterbitkan sertifikat kesehatan untuk dokumen pengiriman hewan ke daerah tujuan. Seperti biasa, kami melakukan pengambilan sampel darah untuk mendeteksi beberapa penyakit. Nah, khusus untuk PMK sendiri ini atau penyakit mulut dan kuku, sesuai dengan instruksi dari Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta, di seluruh Indonesia sama, bahwa sapi-sapi yang akan berangkat dari daerah lain itu wajib menjalani masa karantina selama paling kurang atau minimum 14 hari. Setelah pengamatan selama 14 hari di kandang, jika masih sehat dan tidak menunjukkan tanda klinis, baru mereka mendapatkan sertifikat kesehatan dan berangkat ke Kalimantan. Selain karantina, hewan-hewan ini juga akan menjalani pemeriksaan darah guna mengetahui ada tidaknya penyakit lain yang diderita sapi tersebut sebelum dikirim ke daerah tujuan. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, libur panjang Hari Raya Waisak dimanfaatkan warga untuk mengunjungi objek wisata alam yang berada di Kabupaten Pagap. Selain menawarkan keindahan alam, pengunjung juga bisa menginap di sebuah tenda yang telah tersedia. Seperti inilah suasana wisata Yulpak yang berada di Kampung Senggerang, Kelurahan Bale Angin, Kecamatan Baluci, Kabupaten Pangkep. Sepanjang masa libur panjang, tempat wisata ini ramai dikunjungi. Tempat liburan ini menyajikan suasana alam yang asri dan sejuk dengan hamparan sawah serta pemandangan puncak Gunung Bulu Saraung. Di lokasi ini juga terdapat balon udara yang bisa dipakai menjadi latar belakang bersuah foto bagi pengunjung. Karena baru dibuka, tak heran destinasi wisata alam ini menjadi sasaran warga untuk menghabiskan liburan mereka. Tak hanya tempat berlibur, tempat ini juga tersedia beberapa villa dan tenda untuk glamping atau glamour camping. Harga sewa glamping seharga Rp500.000 per malam, sedangkan villa bisa disewakan dengan harga Rp700.000 per malam. Pihak pengelola juga telah menyediakan sarapan serta teh dan kopi di pagi hari. Mata wisatawan pun akan dimanjakan dengan bentangan kawasan kars yang mempesona. Antusias pengunjung dari awal buka sampai sekarang semakin meningkat, terutama di weekend, dan rata-rata juga dari jauh-jauh orang-orang yang datang. Untuk tiket masuknya sendiri berapa? Ya. Kalau tiket masuk sekarang masih 15.000 untuk dewasa, kalau untuk anak-anaknya 10.000. Tapi untuk di bawah 2 tahun masih free, dan lansia juga 65 ke atas masih dikasih free. Ada. Jadi kita ada 2 tipe penginapan. Jadi yang di sebelah sana ada glamping. Jadi kita temanya glamping, glamour camping. Jadi camping yang premium ceritanya. Dan yang kedua itu ada villa. Tempat wisata alam ini memang cocok bagi keluarga dan sahabat yang ingin mengabadikan momen kebersamaan dengan pemandangan hingga arsitektur menarik lainnya. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ya, demikian berita Makassar hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.